Oke teman-teman, jadi hari ini mungkin kita bakal ngebahas tentang AI, terus kita bakal ngupas lebih dalam nih tentang pengetahuan teman-teman di bidang AI. Mungkin hal ini menjadi hal yang menarik ya, apalagi tentang kemajuan teknologi. Mungkin kita bakal mulai dulu nih tentang pengertian AI. Mungkin Vincent, apa sih menurut kamu tuh pengertian AI? Oh, AI sendiri kalau menurut saya pribadi merupakan sistem yang terintegrasi dengan server sehingga dia bisa belajar dengan baik, juga bisa membantu kebutuhan manusia maupun profesi-profesi lainnya yang sangat membutuhkan dukungan sistem seperti ini. Dan juga AI sendiri itu bisa belajar dengan sangat baik sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari profesi manapun. Dan juga AI merupakan uh, sebuah sistem yang terintegrasi sehingga tidak mudah dibobol dan juga bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Itu menurut saya. Kalau menurut Mbak Nusar gimana nih? Em, Kalau menurut aku ya, zaman sekarang kan semuanya kayak udah serba digital ya, dan kita nggak bisa menolak itu, terutama dengan kedatangan si AI ini. Nah, menurutku adanya AI itu dia bisa membantu memecahkan masalah kognitif yang ditambahkan ke sistem. Zaman sekarang kan udah serba digital, serba semuanya pakai data gitu ya. Apalagi AI sekarang itu udah merambah ke berbagai bidang, entah itu ekonomi, pendidikan, industri, bahkan sekarang kayaknya udah nyampe ke bidang kesehatan. Nah, menurutku adanya AI ini dia memberikan beberapa dampak positif ya. Salah satunya itu dia membantu meringankan pekerjaan manusia sehari-hari supaya pekerjaannya tuh lebih cepat, efisien, dan nggak perlu istirahat, nggak perlu ada waktu jeda kayak gitu. Kayak adanya AI itu bisa apa ya dibilang satset gitu loh. Terus adanya AI juga menurutku dia itu bisa mengekstrak data dalam jumlah yang banyak. Seperti yang udah aku bilang tadi kan, AI itu zaman sekarang itu udah kayak semuanya serba masuk ke sistem komputer, serba data-data ini itu, dan adanya AI juga bisa memasukkan atau mengekstrak data dalam jumlah yang banyak. Terus juga bisa sedikit apa ya menanggulangi human error. Adanya AI kan kayak udah paten gitu ya sistemnya. Dia juga bisa menjadi asisten digital, terus mengoptimalisasi teknologi, dan kayak bisa membantu juga dalam administratif perusahaan sih kalau menurutku kayak gitu. Atau mungkin ada tambahan dari Mas Jai? Iya, eh, menurut saya sependapat ya dengan Mas Vincent sama Mbak Nusa bahwa memang banyak sekali eh, keuntungan-keuntungan yang kita dapat apabila kita memakai AI. Namun jangan lupa juga bahwa ada sisi negatif lah ya ketika suatu kecerdasan buatan itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti yang kita tahu juga bahwa AI itu kan eh, merupakan kumpulan data-data yang sudah ada di server. Jadi ketika ada hal-hal yang sifatnya anomali, dia tidak akan bisa membaca secara lebih kompleks gitu. Eh, Kalau misalkan ada hal-hal yang bersifat eh, di luar dugaan gitu, misalkan kita hanya mengandalkan secara teksnya, sedangkan yang diharapkan adalah apa bisa melihat secara keseluruhan gitu. Nah, itu yang menjadi kekurangan dari AI itu sendiri. Ini juga terkait dengan nantinya bahwa AI itu tidak bisa berkreasi sendiri gitu. Tetap akan ada sentuhan manusia di dalam prosesnya nanti seperti itu. Kalau Mbak Wiwit gimana, Mbak? Iya sih, aku setuju juga sama Mas. Jadi kan AI itu sangat bergantung pada big data gitu ya. Jadi hal ini tuh membutuhkan data yang harus berkualitas untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, yang menjadi concern saya di sini tuh juga AI itu bisa sangat rentan untuk dimanipulasi gitu. Jadi sistem AI itu
misalnya nih AI itu bisa diprogram atau dilatih dengan data yang disengaja untuk memberikan hasil yang salah gitu, untuk mempengaruhi pengguna dengan cara yang tidak diinginkan gitu kan. Karena balik lagi ini kan pasti karena sangat terkait dengan big data gitu. Dan juga AI itu menurut saya tuh bisa terjadi keterbatasan dalam pemahaman konteks gitu. Seperti yang kita tahu aja nih di ChatGPT. Mungkin maksud kita tuh bukan seperti itu, tapi ternyata mereka tuh salah menafsirkan karena sedikitnya adanya keterbatasan pemahaman konteks. Begitu sih menurut saya, Mas. Dan AI ini juga sangat berpengaruh ya untuk kedepannya tuh karena ini kan teknologi dan ini tuh bisa mempengaruhi beberapa dunia pekerjaan. Tapi kita bahas ntar aja biar lebih dalam lagi. Mungkin menurut Mas Vincent gimana? Iya, ya kalau menurut saya sendiri sih ya, eh, nah, tentu saja sebuah sistem itu memiliki sisi negatif ya, dan juga ya tidak lupa juga ada sisi positif juga. Salah satunya pada dunia medis, di mana AI sendiri itu bisa digunakan sebagai sarana untuk membantu tenaga medis yang sudah berkualitas, sebagai sarana untuk rekam medis, juga untuk memeriksa pasiennya itu sakit apa. Ya, jadi AI itu bisa dipersonalisasi juga. Tapi tidak lupa juga bahwa sebuah sistem harus ada kendali dari seorang manusia sendiri, yakni dokter atau tenaga medis lainnya yang mengerti IT. Sehingga apabila adanya anomali ataupun adanya sebuah serangan seperti hacker itu bisa kelihatan gitu. Jadi tidak akan menimbulkan korban. Itu. Kalau menurut Mbak Nusa bagaimana nih? Sepakat ya. Kalau kita ngomongin AI dalam dunia medis atau kesehatan itu kita bisa melihat beberapa dampak positifnya yang diberikan sama AI sendiri karena kayak adanya AI itu dia menurutku bisa membantu mendeteksi secara dini penyakit-penyakit dari manusia atau mendeteksi penyakit-penyakit yang menular dan bisa dari AI itu kita bisa melakukan istilahnya diagnosis penyakit secara jarak jauh. Nah, itu kan secara tidak langsung bisa membantu pekerjaan dari dokter atau perawat yang mungkin udah banyak gitu apa yang diurus. Jadi AI sendiri dia biasa membantu dari sisi seperti itu. Dan dari situ kan kita juga bisa dari mendiagnosa penyakitnya kita juga bisa akhirnya memberi pemberian saran atau pemberian obat secara tidak langsung secara efisien seperti itu kan. Terus dari adanya AI juga menurutku dia bisa mempercepat pengembangan obat. Kan kita udah bisa nih mendeteksi secara jarak jauh, secara cepat gitu. Nah, kita juga bisa secara cepat mengembangkan obat baru untuk penyakit-penyakit yang sudah didiagnosa itu tadi. Dan apalagi kayaknya zaman sekarang tuh juga udah dari AI itu udah ada membentuk udah ada ciptaan robot kalau di dunia medis itu robot untuk membantu operasi-operasi dari membantu dokter atau perawat itu melakukan operasi dan kayak gitu kan secara tidak langsung juga bisa meningkatkan pelayanan dari rumah sakit itu. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Jaya atau Mbak Wit? Ya, menurut saya memang betul sekali ya bahwa keberadaan AI dalam dunia kesehatan itu banyak sekali membantu, terutama untuk diagnosis-diagnosis yang sederhana. Namun memang karena intinya dari kecerdasan buatan ini adalah eh, big data tadi seperti yang disebutkan oleh Mbak Wiwit, sehingga data ini menjadi sangat penting, apalagi menyangkut dengan hajat manusia gitu. Jadi apabila ada data-data yang tidak akurat yang dimasukkan oleh manusianya, berakibat pada kesalahan diagnosis juga gitu. Walaupun memang mungkin saat ini untuk diagnosis sederhana atau pekerjaan-pekerjaan sederhana bisa menggantikan keberadaan manusia. Namun kalau sudah masuk ke tindakan medis yang lebih kompleks, saya pikir memang eh, harus tetap berada di bawah pengawasan langsung oleh tim dokter. Mungkin itu, atau Mbak Wit.
Barangkali Iya ada sih, aku tanggapan. setuju juga sama Mas Tris. Jadi penggunaan AI dalam dunia medis ini tentu saja bisa mengakibatkan bias dalam data dan hasil, eh, misalnya dalam hasil penyakit begitu kan. Karena AI ini kan apa namanya diciptakan itu dari sampel yang tentunya yang tidak sama gitu untuk semua orang. Jadi takutnya itu tidak representatif gitu. AI ini bisa menghasilkan data yang bias atau tidak akurat dan ini dapat mempengaruhi diagnosis, pengobatan dan rekomendasi oleh sistem AI itu sendiri gitu. Dan benar juga apabila kita melihatnya dari sektor pekerjaan begitu ya. Jika AI ini bisa menggantikan beberapa pekerjaan medis seperti ahli radiologi seperti itu. Eh, karena itu kan lumayan ya apabila untuk mengurus pekerjaan manusia. Gitu sih menurut saya yang harus menjadi concern yang harus kita lihat. Tentu saja AI itu bisa sangat membantu, tetapi harus ada peran manusia juga di sana. Karena takut yang tadi itu salah bias dalam data dan hasil seperti seperti hal-hal tersebut atau interpretasi yang sangat terbatas. Begitu sih menurut saya. Iya, iya. Iya. Hmm, Oke. Menurut Mbak Nusa dan Mas Vincent, bagaimana? Kalau menurutku, aku setuju sama semua yang disampaikan sama Mbak Wibit, Mbak Mas Seju sama Mas Vincent juga. Emang adanya AI kan pasti ada apa ya, plus minusnya. Apalagi AI ini kan diciptakan sama manusia yang apa ya, secara tidak langsung kan nggak mungkin bisa melebihi dari si yang menciptakan ini. Jadi kalau misalnya di dunia kesehatan, benar yang dibilang Mbak Wib tadi, kayak mungkin kita bisa mempelajari sisi positifnya dari pendeteksian, pemantauan, dan membantu apa ya, pekerjaan si tenaga medis secara jarak jauh, secara cepat, efisien gitu ya. Tapi tetap, karena apalagi bidang kesehatan itu kan ilmunya ilmu alamiah ya, yang kayak tetap harus ada pemantauan dari si tenaga medis, dari dokter atau perawat itu. Jadi menurutku AI ini memang membantu, tetapi tetap perlu juga pemantauan atau analisa murni dari si tenaga medis, dokter atau perawat itu. Tetap perlu pengawasan, ya seperti itu. Iya Mbak, jadi meskipun penggunaan AI ini cukup efisien gitu ya, dan ini juga sebenarnya kalau dilihat juga pasti banyak kelebihannya juga gitu kan, karena bisa menghemat biaya, terus juga lebih praktis gitu ya. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri jika dunia medis itu tidak bisa kita percayakan semua itu sesimpel itu gitu. Pasti harus ada peran manusia yang untuk mengawasi dalam dunia tersebut gitu sih. Ya, Ya, setuju juga. Ya, Ada tambahan mungkin dari Mas menurut Desna saya juga? sih, menurut saya sih AI sekarang kan memang dalam tahap pengembangan ya, baru tahap-tahap awal. Jadi kemungkinan memang akan banyak sekali perubahan-perubahan yang ada yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, terutama di bidang medis ya. Mudah-mudahan ke depan sekali peranan-peranan manusia yang bisa digantikan oleh AI. Itu sih menurut saya. ya. Baik. Dari Mas Vincent ada tambahan mungkin? Ya, menurut saya sendiri memang benar ya dari pendapat kita semua itu kalau kita tidak bisa menyerahkan semuanya itu ke AI, tapi kita bisa berbagi tugas dengan AI sehingga terjalin integrasi yang luar biasa antara mesin dan juga manusia sendiri, gitu sih menurut saya. Ya. Dan kita juga nggak bisa menolak dengan kedatangan AI itu, ya kan? Iya, apalagi kan makin lama dunia itu semakin berkembang, apalagi teknologi semakin lama semakin canggih. Gitu. Kalau saran saya sih semoga AI di masa depan itu risetnya lebih banyak lagi, jadinya tidak data yang dihasilkan juga lebih akurat dan bisa membantu manusia. Oke. Oke. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi mungkin teman-teman? Kayaknya menurutku diskusinya cukup menarik sih. Ya, luar biasa.
Oke, mungkin kalau udah nggak ada yang mau ditambahin lagi, mungkin sekian diskusi dari kita. Oke, apabila ada kesalahan dari pendapat kita, mungkin akan kita benarkan saat nanti. Oke, lebih kurangnya mohon diterima ya teman-teman. Ya, ini sharing Oke, kita. iya sharing aja. Ya, sharing aja nih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas.